Qalbun salim adalah tiket bagi seseorang yang ingin memasuki surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahaba lanal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Pemirsa Petuah Buya di mana saja berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ayat Al-Quran yang ada di surat Asy-Syu'ara, surat ke-26, ayat 87. Wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim. Ayat ini mengisahkan tentang pembicaraan Nabi Ibrahim dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah, "Ya Allah, janganlah Engkau hinakan aku pada hari di mana manusia dibangkitkan, yaitu hari di saat harta benda, anak, cucu tidak bisa diandalkan. Yang bisa diandalkan adalah orang yang memiliki hati yang lapang, hati yang sehat." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, qalbun salim adalah tiket bagi seseorang yang ingin memasuki surga. Hati yang lapang adalah sebuah suasana ketika seseorang mampu mengendalikan gejolak hatinya, gejolak batinnya, bisa mengendalikan dorongan hawa nafsunya, dorongan nafsu amarahnya, nafsu dendamnya, nafsu dengkinya. Ketika manusia mampu mengendalikan semua itu, maka itu adalah jalan untuk mendapatkan hati yang lapang atau qalbun salim. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan bahwa pada suatu hari ketika sahabat duduk bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, lalu Rasulullah bersabda, "Sebentar lagi akan masuk seseorang yang dijamin oleh Allah untuk masuk surga." Maka datanglah seseorang dalam keadaan baru selesai berwudu, air masih menetes dari wajah atau dari jenggotnya, sementara tangan kirinya menenteng sendal. Orang itu yang masuk. Lalu sahabat menganggap ini hal yang biasa. Pada hari berikutnya ketika Rasulullah juga duduk-duduk bersama sahabat, Rasulullah menyebutkan hal yang sama. Sebentar lagi akan masuk dari pintu itu seorang ahli surga. Maka masuklah orang yang sama yang masuk pada hari pertama. Dari situ baru muncul rasa keingintahuan atau penasaran sahabat. Pada hari ketiga, Rasulullah juga mengatakan hal yang sama. Akan masuk dari pintu
itu seorang laki-laki ahli surga. Maka ternyata yang masuk itu adalah laki-laki yang sama, dengan bentuk, postur, gaya yang sama. Nah, ada seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Amru ibnul As. Ya. Abdullah ibnu Amr ibnu As penasaran dan ingin tahu apa amalan sahabat Nabi dari Ansar ini sehingga dia dijamin masuk surga. Maka didatangilah oleh Abdullah, sahabat Ansar ini, konon namanya adalah Abdullah ibnu Salam, Abdullah bin Salam, ada yang mengatakan namanya Sa'ad. Lalu Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As meminta kesediaan sahabat ini untuk menerimanya, menginap di rumahnya selama 3 hari dengan alasan yang mungkin dia ingin suasana yang baru dan seterusnya. Abdullah ibnu Salam mempersilahkan Abdullah ibnu Amr ibn al-As untuk menginap di rumahnya. Lalu mulailah Abdullah ibn Amr ibn al-As menyelidiki apa amalan dari sahabat ini. Hari pertama tidak ditemukan hal yang istimewa, hari kedua juga tidak ada yang istimewa, hari ketiga dia juga tidak menemukan sahabat ini melakukan qiyamul lail, riyadhah dan lain sebagainya. Lalu dengan memberanikan diri, Abdullah ibnu Amr ibnu al-As bertanya kepada Abdus Salam, "Wahai saudaraku, aku sengaja meminta untuk diizinkan menginap di rumahmu hanya sekedar ingin tahu apa amalanmu, karena aku dan sahabat yang lainnya mendengar Rasulullah bersabda bahwa orang yang akan masuk dari pintu ini adalah calon ahli surga, dan yang masuk itu berturut-turut selama 3 hari adalah engkau. Apa rahasianya sehingga Rasulullah menjamin engkau masuk surga?" Maka Abdus Salam ini mengatakan, "Amalan saya apa yang engkau lihat, tidak lebih dan tidak kurang." Lalu Abdullah ibnu Amr ibn al-As mengatakan, "Lalu kenapa Rasulullah menjamin dan mengatakan Anda adalah penghuni surga?" Abdus Salam mengatakan, "Jika itu benar, maka sesungguhnya aku tidak pernah membiarkan kotoran di hatiku. Aku tidak pernah membiarkan prasangka buruk terhadap orang di hatiku. Aku tidak pernah membiarkan rasa iri kepada orang lain di hatiku. Aku tidak pernah membiarkan diriku memikirkan keburukan-keburukan bagi orang lain. Jika memang ada kelebihan yang ada pada diriku, hakku hanya melakukan itu. Tidak membiarkan diriku terkotori oleh perasaan-perasaan terhadap orang lain." Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah yang disebut dengan qalbun salim. Abdus Salam berhasil mengkondisikan dirinya, mengkondisikan hatinya, kalbunya menjadi qalbun salim. Dan karena hati yang lapang, hati yang bersih, itulah maka Abdus Salam berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi penghuni surga. Mudah-mudahan kita berupaya sedikit demi sedikit memperbaiki hati kita sehingga kita memperoleh qalbun salim atau hati yang lapang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.